Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM. Sayang sera ini saya akan menemani sahabat sampai jam 13.30 nantinya. Nah, bagaimana nih kabar sahabat semua? Apa masih trauma dengan masa lalunya atau sudah cari yang baru? Haha. Khususnya buat sahabat semua, dari aku selamat tanggal 1 Desember 2020, di mana bulan Desember ini bulan terakhir di tahun 2020 ini. Mana tahu nih sahabat pengen jalan-jalan atau hiking ke sesuatu tempat. Kali ini aku rekomendasiin tempat yang gak kalah kerennya di Sumatera Barat untuk jalan-jalan atau hiking. Sebelum kita mulai, kami sebagai penyiar tidak bosan menyampaikan kepada sahabat semua, tetap menjaga kesehatan dalam kondisi COVID-19 ini dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kesehatan adalah harta terpenting dari kehidupan kita. Seluruh aktivitas akan berjalan dengan lancar ketika badan kita sehat. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan dimanapun berada. Akhir-akhir ini kegiatan mendaki sepertinya cukup ngetren dalam beberapa bulan terakhir. Di Instagram juga banyak anak-anak muda yang posting foto lagi di gunung. Nah, kalau kamu termasuk salah satu yang suka banget sama aktivitas hiking, mendaki sejumlah gunung di Sumatera Barat bisa nih dijadiin alternatif. Selain puncaknya yang indah, di sepanjang jalan juga begitu memukau. Provinsi yang beribu kota Padang ini bukan hanya terkenal karena rendangnya yang fenomenan, tapi juga memiliki sederet potensi wisata alam yang menarik. Salah satunya adalah gunung. Nah, buat kamu yang ingin melakukan pendakian di sekitar kawasan Sumatera Barat, nih aku rekomendasiin tempat mendaki gunung yang sering dikunjungi. Yang pertama adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi aktif yang ada di Sumatera Barat dengan ketinggian 2891,3 meter dari permukaan laut. Terhitung sejak abad 18 sampai 2008, tercatat kira-kira sudah 454 kali meletus, 50 kali dalam berskala besar, sedangkan sisanya dalam skala kecil. Gunung Merapi terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Keberadaan Gunung Merapi sangat kental karena mempunyai nilai historis bagi masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Menurut sejarahnya, nenek moyang orang Minangkabau berasal dari lereng Gunung Merapi. Hal ini ditandai dengan terdapatnya Nagari Pariangan. Nagari Pariangan merupakan cikal bakal dari lahirnya sistem pemerintahan masyarakat berbasis nagari di Sumatera Barat. Sebuah animo unik yang terdapat di masyarakat bahwa jika seorang belum pernah mendaki Gunung Merapi, maka orang tersebut belum lengkap disebut sebagai orang Minangkabau. Pengunjung naik angkutan umum dari Kota Baru menuju persimpangan Nagari Pandai Singke. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan ojek sekitar 15 menit menuju Toer. Jalan menuju Toer adalah jalan aspal yang sebagian sudah rusak. Sepanjang perjalanan pegunungan dapat melihat pemandangan lahan perkebunan penduduk yang asri. Akses jalur menuju kawasan puncak akan terus berupa alur naik, akar pohon, bebatuan gamping, dan jalan yang licin serta berbatu. Pada beberapa titik jalur akan terpecah menjadi dua, akan tetapi di jalur selanjutnya akan menjadi satu lagi. Dari cadas pegunungan dapat dinikmati indahnya pemandangan alam khas pegunungan dengan deretan kawasan pegunungan Bukit Barisan. Sekitar 2,5 km 2 jam perjalanan dari cadas pengunjung sampai di kawasan puncak. Di sana ada objek berupa Tugu Abel Tasman, Kawah Merapi, Puncak Merpati, Puncak Garuda, dan Taman Edelweiss. Banyak falsafat adat masyarakat setempat yang berhubungan erat dengan alam suaka alam Merapi. Seperti ungkapan bumi sanang padi menjadi, padi hanya bisa hidup apabila kelestarian alam sekitarnya dijaga dengan baik. Logika ilmu pengetahuan alam ini didasari masyarakat yang tinggal di sekitar suaka alam Merpati, yang sebagian besar hidupnya tergantung pada sawah dan kebun. Ancaman sesungguhnya datang dari pengunjung yang melakukan pendakian. Layaknya lokasi tujuan wisata lainnya, mutu lingkungan Gunung Merapi semakin menurun karena terdapatnya banyak sampah dan coretan pada objek. Masalah lainnya terkait keamanan kawasan adalah kegiatan pengambilan dan pencurian bunga di Taman Edelweiss yang dilakukan oleh pengunjungan.
Ungkapan ini dapat diterapkan oleh para pengunjung terutama yang berkedo pencinta alam untuk lebih menjaga keutuhan alam dan segala isinya. Jika menyukai keindahan alam, maka tidak perlu dengan cara yang berbeda. Nah, itulah dia sekilas tentang Gunung Merapi. Selanjutnya kami akan menceritakan sedikit tentang Gunung Singgalang, di mana Gunung Singgalang memiliki ketinggian 2.877 meter dari permukaan laut. Merupakan jenis gunung vulkanis, namun tidak lagi aktif. Gunung Singgalang dihiasi dengan hutan, gunung yang lembab dan banyak penyimpanan kandungan air, sehingga persediaan air bagi para pendaki cukup melimpah. Salah satu hal yang membuat Gunung Singgalang menjadi primadona untuk didaki adalah keberadaan sebuah telaga yang merupakan bekas kawah mati. Telaga tersebut dikenal dengan sebutan Telaga Dewi. Telaga Dewi berada di ketinggian 2.765 meter dari permukaan laut. Airnya sangat tenang sehingga keberadaan pohon di tepi telaga serta langit dapat terefleksi di permukaan airnya. Untuk mendaki Gunung Singgalang setidaknya terdapat 3 jalur yang bisa didaki. Yang pertama, jalur Toboh, jalur Belingkar, dan jalur Koto Baru. Namun, dari ketiga jalur ini yang paling sering dan paling ramai digunakan oleh para pendaki adalah jalur Koto Baru. Untuk menuju titik awal pendakian jalur Koto Baru tidaklah sulit. Dari posko pendakian kita harus berjalan kaki sekitar 2 km lagi menuju titik awal pendakian. Nah, lumayan kan perjuangan itu baru menuju titik awal pendakian. Namun jika kita datang beramai-ramai, kita bisa menyewa angkutan desa untuk diantarkan sampai ke pemancaran stasiun televisi. Medan yang harus dihadapi pertama kali untuk mendaki Gunung Singgalang via Koto Baru adalah semak belukar atau orang Minang menyebut hutan pimpiang, yaitu sejenis rerumputan dengan ukuran sebatang sebesar jempol yang sangat luntur sehingga menutupi jalur membuat para pendaki harus menunduk dan merangkak. Jalur ini cukup sulit dan melelahkan, kurang lebih 1 jam untuk mengakhiri perjalanan di hutan pimpiang. Setelah itu kita akan dihadapi oleh jalur berupa akar-akar pepohonan. Mendaki Gunung Singgalang via Koto Baru cukup aman karena jalurnya sangat jelas. Kita cukup ikuti kabel dan tiang listrik yang menjadi patokannya. Setelah lebih kurang 4-5 jam perjalanan, sampailah kita di Cadas yang merupakan lokasi yang cocok untuk beristirahat karena memiliki tempat yang cukup lapang dan mendirikan beberapa tenda. Dari Cadas, keesokan harinya kita bisa melanjutkan perjalanan menuju Telaga Dewi. Kita akan menghadapi tanjakan terjal berupa bebatuan keras berwarna kuning. Di tengah tanjakan tersebut terdapat Tugu Galapagos yang dibuat untuk mengenang hilangnya salah satu pencinta alam dari SMA 1 Padang pada tahun 90-an. Nah, itu dia sekilas tentang Gunung Singgalang. Nah, buat sahabat yang pengen mendaki bareng keluarga, sahabat atau doinya, yuk mendaki di Gunung Singgalang karena Gunung Singgalang memiliki Telaga Dewi yang keren banget. Nah, selanjutnya adalah Gunung Telamau. Gunung Telamau adalah salah satu bukti kekayaan dan pesona alam Provinsi Sumatera Barat. Gunung ini memiliki pesona yang memukau dengan ciri khas yang unik. Gunung Telamau memiliki ketinggian 2.980 meter dari permukaan laut, sekaligus gunung tertinggi yang ada di Sumatera Barat. Perjalanan akan menghabiskan waktu selama 12 jam dari Desa Pinaga sampai di base camp terakhir sebelum puncak. Ada beberapa pos dengan sumber air yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Di antaranya yaitu pos Pintu Rimba atau Harimau Kampo. Banyak para pendaki menyempatkan untuk menikmati air terjun Lenggo Gini ketika mendaki Gunung Telamau. Nah, itu dia sekilas tentang Gunung Telamau. Ternyata Gunung Telamau ini adalah surganya Sumatera Barat. Bisa nih kita nanjak bareng ke Gunung Telamau. Nah, begitulah kira-kira tempat terfavorit yang ada di Sumatera Barat buat sahabat semuanya.
Terima kasih kepada sahabat semuanya yang tetap stay di 90,5 FM Pemuda Sarjana dari pukul 13.00 tadinya sampai jam 13.30. Terima kasih buat sahabat yang telah SMS dan chat via Instagram, via WhatsApp dan juga line kita. Terima kasih banyak juga kepada sahabat yang telah request lagu kesukaan sahabat. Terakhir dari kita, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.